Halo, perkenalkan nama saya Maisara dari kelas 11 MPLB 3. Saya akan membahas tentang Kabinet Ali Sastro-Midjojo II, bagian masalah ekonomi dan masalah sosial. Kabinet Ali Sastro-Midjojo II yang berlangsung dari 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957 adalah salah satu kabinet yang dibentuk pada masa demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet ini dihadapkan pada berbagai masalah sosial dan ekonomi yang cukup kompleks yang mempengaruhi stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjelasan yang lebih jelas dan detail terkait masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Masalah ekonomi 1. Inflasi yang tinggi. Pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjojo II, Indonesia menghadapi inflasi yang sangat tinggi. Inflasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan moneter yang tidak efektif, peningkatan belanja pemerintah, dan defisit anggaran yang terus meningkat. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melonjak, sehingga daya beli masyarakat menurun drastis. Situasi ini memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah. Krisis perdagangan Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas primer seperti karet, kopi, dan timah. Namun, pada pertengahan 1950, harga komoditas ini mengalami penurunan tajam di pasar internasional. Hal ini menyebabkan krisis dalam neraca pembayaran Indonesia, di mana pendapatan dari ekspor tidak cukup untuk menutupi kebutuhan impor. Krisis perdagangan ini menyebabkan cadangan devisa negara menurun drastis, sehingga pemerintah kesulitan untuk membiayai impor barang-barang yang penting. Pemerintah memutuskan untuk menasionalisasi perusahaan asing sebagai upaya mengurangi dominasi ekonomi asing di Indonesia. Meskipun tujuan baik, nasionalisasi ini menghadapi tantangan termasuk kurangnya keterampilan manajerial di kalangan pekerja. Ketidakpuasan di berbagai daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat meningkat selama masa kabinet ini. Banyak daerah merasa diabaikan dalam hal distribusi sumber daya dan pembangunan. Ketidakpuasan ini diperparah perasaan bahwa pemerintah pusat lebih fokus pada wilayah Jawa, sementara daerah-daerah lain kurang diperhatikan. Dampak ketidakpuasan ini memicu berbagai pemberontakan daerah seperti pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi yang mengancam integritas nasional. Pemberontakan ini juga menciptakan ketidakstabilan politik yang semakin memperumit upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi. Tingginya angka kemiskinan. Meskipun Indonesia telah merdeka selama lebih dari 1 dekade, tingkat kemiskinan di negara ini masih sangat tinggi. Sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor pertanian subsisten dengan akses terbatas ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dampak tingginya angka kemiskinan menyebabkan ketimpangan sosial yang cukup mencolok. Ketidakmampuan pemerintah untuk secara efektif mengatasi kemiskinan memperburuk ketidakpuasan sosial dan memicu berbagai protes dari kalangan buruh dan petani. Kesenjangan sosial, kesenjangan antara kota dan desa, serta antara kelas sosial sangat nyata pada masa ini. Pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, pedesaan tertinggal dalam hal akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dampak kesenjangan sosial ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat desa dan kelompok kurang mampu, yang merasa bahwa mereka tidak mendapat manfaat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini memicu migrasi besar-besaran ke kota, yang pada gilirannya menimbulkan masalah sosial baru, seperti urbanisasi tak terkendali dan pengangguran di perkotaan. Tantangan dan akhir masa jabatan Kabinet Ali Sastro-Midjojo II berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut melalui berbagai kebijakan seperti program pembangunan ekonomi, peningkatan peran negara dalam perekonomian, dan upaya untuk meredam ketegangan politik di daerah. Tantangan yang dihadapi sangat besar dan kompleks, serta ditambah dengan ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Ketidakmampuan kabinet ini untuk secara efektif menangani masalah sosial dan ekonomi tersebut, ditambah dengan meningkatnya tekanan politik dan pemberontakan daerah, akhirnya menyebabkan kabinet ini jatuh pada 9 April 1957. Kabinet ini digantikan oleh Kabinet Juanda yang dikenal dengan program Kabinet Karya yang berfokus pada stabilisasi ekonomi dan politik. Itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih, see you.